Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman lil mu'minin. Walladzi unzilal Qur'an hudan lil muttaqin. Walladzi amarna bisairil ibadah waslatan littaqwa lil 'amilin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah masih bisa beribadah dengan tenang. Tidak ada suara sebagaimana suara yang ada di Gaza, suara bom, listrik tidak ada, air juga tidak ada. Mereka kuat karena rata-rata mereka kalau ditanya, ada yang meneliti cara menghafal Quran terbaik itu adanya di Gaza. Jadi kalau santri-santri yang susah ngafal coba kirim ke Gaza gitu ya, biar cepet hafal, taruh di sana, jangan-jangan taruh sana 3 bulan langsung hafal 30 juz gitu ya. Karena salah satu kekuatan mereka ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Bahkan kalau hari ini kita daftar untuk ikut angkat senjata, dulu kabar dari orang yang sudah di sana lama, kemudian ditanya pernah ikut latihan nggak? Ya belum bisa ikut latihan, baris berbaris, megang senjata, megang doang belum apa itu. Syaratnya ikut baris berbaris saja harus hafal 7 juz katanya. Jadi belum hafal. Bahkan kalau yang pasukan khusus itu syaratnya ya 30 juz ya. 30 juz. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pasti Allah berikan lebih daripada kita karena menghadapi kondisi yang lebih sulit dari kita. Yang penting kita mendoakan mereka tetap istiqomah di jalan Allah. Apapun komentar orang yang tidak suka, bagi mereka sepertinya itu sekedar ya nyanyian sumbang yang tidak perlu didengar. Bagi orang Indonesia tentu malu kalau kita tidak menyumbang minimal doa. Karena saat Indonesia menyatakan merdeka butuh dukungan ya. Negara lain, maka Presiden Soekarno mengutus Agus Salim pertama yang mendukung, datang pertama ke Mesir, Mesir mendukung, kemudian Libanon mendukung, kemudian dua dukungan ini rombongan yang pertama pulang, kemudian rombongan berikutnya mendatangi Arab Saudi dan Palestina. Itu peta sekarang itu nggak ada tuh Israel, semua itu Palestina itu, zaman itu. Lalu kemudian Arab Saudi mendukung, kemudian Palestina mendukung. Kenapa Presiden Soekarno sangat berkesan dengan Palestina? Karena selain mendukung ya, presiden yang mendukung ternyata ada orang kaya yang menyerahkan seluruh hartanya untuk disumbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Makanya hampir ketika di Indonesia ini mengumpulkan sumbangan untuk Palestina, biasanya cepat dapat mungkin berkah dari kalau kita bahas ya tafsir surat Al-Kahfi ayat
68 atau ya, yang bicara tentang anak yatim yang di rumahnya ya diperbaiki oleh dua nabi itu. Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang kana abuhuma sholiha, bahwa dua bapaknya itu solih, itu Ibnu Katsir menyebutkan tentang penelitian ulama jarak antara ab yang dianggap solih dengan anak yatimnya itu generasi ketujuh. Jadi kan kalau generasi pertama itu panggilnya bapak, kedua panggilnya kakek, ketiga buyut, keempat kita nggak tahu, kelima, keenam, ketujuh. Jadi bayangkan ya, jadi kesolihan yang makanya di kita kayaknya dulu mungkin karena terkesan dengan pelajaran tafsir Ibnu Katsir sehingga ada istilah 7 turunan gitu ya, karena itu ya tingkat bapak yang ketujuh dan secara turunan kan itu turunan ketujuh. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, apa yang pernah ya dilakukan oleh amal-amal soleh oleh orang tua kita itu masih ada jejak bekasnya, sehingga ya seperti Palestina, kalau menyebar donasi di Indonesia kenapa gampang, karena dulu saat kita ya baru juga mengumumkan merdeka, bantuan yang paling besar ya dari orang Palestina. Makanya sampai sering menyebutnya bahwa yang pertama mendukung Palestina itu mendukung dua, jadi tanda tangan presidennya plus ya dikasih duit gitu ya. Makanya itu yang pertama, yang lain tanda tangan ya, tetap berharga tapi itu sebagai bukti. Maka Indonesia diakui sebagai negara itu setelah tanda tangan salah satunya dari Palestina ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang berjuang ya dalam meneladani Nabi, karena ayat yang dipakai untuk dijadikan sandaran bahwa Nabi layak diteladani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu adalah surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat apa, Pak? Al-Ahzab itu peristiwa Ahzab. Ahzab artinya apa? Ahzab gabungan dari musuh-musuh Islam yang diprakarsai Quraisy dan Yahudi mengepung Madinah. Kalau dari perjuangan Rasul yang terkenal nanti perang Khandaq, karena dikepung sekian banyak, dibikinlah parit yang ya paritnya itu jaraknya tidak bisa dilompati oleh kuda. Berarti seberapa jauh itu tidak bisa dilompati oleh kuda. Kalau ada kuda jatuh ke dalam tidak bisa naik ke atas, berarti kan sudah lebar dalam. Dulu belum ada itu mesin pengeruk jadi bisa dibayangkan itu. Dan waktunya kurang lebih hanya berapa gitu ya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, Al-Ahzab ini saya melihat pasukan gabungan musuh itu istilah yang bagus adalah istilah Indonesia. Karena dalam istilah Indonesia, kenapa pasukan banyak jadi sekutu, jadi kecil gitu ya. Kan sekutu, kan sekutu kan kecil. Jadi dulu dibilang kan katanya Indonesia, oh datang sekutu ya nggak takut orang mah. Jadi lucu juga ya, gabungan musuh yang menyerang disebut sekutu. Pantesan pada berani orang sekutu kan, kata kutu di kita kecil, tapi sekutu ya pantesan gitu ya, kita pada berani gitu ya dengan bambu runcing. Bahkan sering kita membacanya itu hanya sampai ya tafsir Ibnu Katsirnya itu yang dibaca hanya hadhil ayatu al-karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kayaknya bacanya sampai situ aja.
yang sering disampaikan di ceramah, bahwa dari ayat yang mulia ini, gitu, Ibnu Katsir mengatakan ini merupakan pokok yang sangat besar, pokok dasar yang sangat kuat untuk menjadikan Nabi sebagai suri toladan, ya, baik dalam perkataan, perbuatan maupun apapun keadaan Nabi. Apakah Nabi sebagai pemimpin politik, pemimpin militer, pemimpin ya ekonomi, pemimpin sosial, pemimpin hukum, pemimpin rumah tangga, sampai pemimpin dirinya sendiri, itu layak diteladani. Nah, sering dibaca hanya sampai situ. Padahal Ibnu Katsir langsung mengatakan walihada, dan dengan ini juga, ayat ini juga, amara tabaraka wa ta'ala an-nasa, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bitta'assi bin nabi, untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan sallallahu alaihi wasallam itu yaumal ahzab, perang, sebagaimana berada di berperang menghadapi suasana perang Ahzab, ya. Fi sabrihi, bagaimana kesabarannya, fi masabirotihi, makin bertambah lagi kesabarannya, karena hampir nanti peristiwanya sampai akhir itu ya makan satu kurma, kalau nggak salah dibagi 7, kalau nggak salah, satu kurma dibagi 7. Itu karena kan ya di embargo, ya, dikepung, ya, nanti oleh Allah yang menolong, nih benar-benar Allah ditolongnya. Wa murabitatihi, persiapan mereka ya untuk menyiapkan perang itu, ya. Wa mujahadatihi, ya, kesungguhan mereka, wa intidharihil farja mir rabbih, ya, sampai mereka menunggu Allah memberi solusi, gitu. Jadi selama ini ya bahasan maulid nggak nyampe perang, gitu. Padahal ayatnya yang dipakai itu ayat perang. Bahkan ya ayat setelahnya itu sangat jelas, gitu ya. Karena ayat setelahnya itu adalah walamma ra'al mu'minunal ahzaba. Jadi kalau dibilang nih bapak-bapak lagi di masjid, tiba-tiba ada musuh ngepung kita di semua, terus dikasih tahu ke bapak, Pak, kita sedang dikepung, gimana nih? Kira-kira ada musuh di luar ngepung kita di masjid ini, kira-kira wah kalau gitu baguslah, berarti janji Allah dan Rasulnya saya siap mati syahid, atau aduh ngumpet di mana nih? Kalau kita kan itu, kenapa berjuang? Jadi keadaan kita masih begitu, dikepung pasti ketakutan. Sedangkan kaum muslimin yang beriman dikepung, qalu hadza ma wa'adalallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah kesempatan kita, karena musuh ngepung, ya, kita akan penuhi ya janji Allah, benarlah Allah dan Rasulnya, kalau mati masuk surga. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Keadaan dikepung musuh menambah keimanan dan keislaman. Kalau kita keadaan dikepung musuh menambah ketakutan, nggak berani ngapa-ngapain. Nah, jadi jangan ribut meneladani Nabi, hanya ribut amal kelihatan sesuai sunnah atau tidak. Aduh, ini dalam-dalamnya juga dipikirkan, gitu. Apakah kalau ada musuh kita gemetaran atau ada musuh kita bergembira? Itu juga jiwa Nabi yang harus diteladani oleh kita. Karena bersyukur kita, ayat tentang Nabi dijadikan uswatun hasanah sudah sampai ke tengah umat ini, dan itu semua sudah menyampaikan. Itu surat Al-Ahzab ayat 21. Itu kan pesannya bagus sebenarnya. Itu surat Al-Ahzab loh. Surat perang Ahzab, gitu, kalau orang ya biar jelas, gitu ya. Jadi mencontoh Nabi sampai ya siap perang seperti perang Ahzab. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka kita cocok menyatakan berjuang.
Karena ternyata antara sisi kita yang semangat meneladani Nabi dengan usaha kita untuk meneladani Nabi itu harus ditingkatkan. Apa yang harus ditingkatkan? Maka akhir zaman ini tiba-tiba kita menghadapi keadaan kaum muslimin yang gampang menuduh orang lain. Apakah menuduh salah, apakah menuduh bid'ah, apakah menuduh wahabi, itu gampang banget menuduh. Apa saja kadang-kadang menuduh, padahal menuduh itu biasanya cuman sekedar tuduhan tanpa ilmu, sedangkan tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, apalagi bicara menyandarkan kata-kata kita kepada Nabi, itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kita melakukannya tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Kenapa sampai Allah peringatkan innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula? Karena kita diberi oleh Allah alat untuk belajar, dan alat belajar itu kalau nggak dipakai dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Dalam Islam semuanya harus berdasarkan ilmu. Jangan asal tuduh, jangan asal ambil, jangan asal-asalan. Yang penting disuruh semuanya pakai ilmu. Nah, akhirnya kita, jika orang sudah menggunakan ilmu lalu ada hasilnya berbeda, itu biasa saja. Itu yang harus selalu kita pegang. Kalau sudah dengan ilmu hasilnya berbeda, bahkan bertolak belakang, jangan bermusuhan. Ya kan sudah dengan ilmu, nggak perlu bermusuhan. Kenapa hari ini kadang-kadang bermusuhan susah dicegah? Karena nggak pakai ilmu. Kalau sudah nggak pakai ilmu kan cuman tambah emosi aja, saling tuduh, menjadi apa? Ya menjadi masalah yang harusnya tidak ada masalah yang harusnya kecil, nggak ada suaranya, ternyata karena yang bermasalah tidak pakai ilmu jadi rame. Maka mulai sekarang sebagai jamaah masjid, sebagai jamaah sholat, sebagai jamaah pengajian, kalau ada beda jangan sampai rame. Kalau rame malu gitu. Kenapa kalau rame malu? Kita pakai ini aja lah, pakai peribahasa Indonesia saja. Kalau yang suaranya kenceng padahal nggak jelas tadi ilmunya, suaranya kenceng, itu tong kosong atau tong isi? Nah, udah tong kosong udah. Makanya ketika kita ada masalah, dua orang mau rame, mendingan jangan rame. Kalau rame kamu malu, berarti dua-duanya tong kosong. Karena kalau isi ilmu nggak perlu. Ya kalau semuanya penuh dengan ilmunya, berbeda ngomong, ya udah selesai. Karena apa? Nggak nyaring, dipukul pakai apa juga nggak nyaring. Makanya salah satu yang harus dijaga oleh para pengurus DKM dan sebagainya, pokoknya di masjid ini ada jamaah ribut, jangan rame ya. Kalau rame berarti mohon maaf mengumumkan diri bahwa Anda tong kosong. Ya, jadi kalau perbedaan sudah ada ilmunya, ributnya nggak ini, berarti saking kosongnya, maka kenceng banget suaranya. Kalau Anda tongnya isi, nggak ribut. Tinggal apa? Sepakat ya, saya ambil ini, kamu ambil itu, selesai. Kan nggak harus sama kan gitu ya. Yang penting bersandar pada ilmu, selesai. Gitu ya. Bersandar kepada ilmu. Nah, disinilah maka perjuangan kita, kalau kita kaitkan ya tema yang saya urut gitu, makanya kita sudah cocok karena sudah masuk pada bab al-hassu 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Ya.
Ini kan butuh perjuangan. Bab al-hassu. Al-hassunya ini yang utamanya, jangan memperbanyak kebaikannya. Di sini kan apa? Punya ya, al-hassu itu tekad yang tidak bisa dihentikan. Ya. Punya niat yang kuat untuk menambah kebaikan. Jadi bukan sekedar apa namanya, ayo kita sudah tua mah perbanyak amal, jangan bahasanya perbanyak amal, tapi al-hassu, punya niat yang kuat untuk memperbanyak amal. Fi awakhiril umri, di sisa usia ya, itu kalau bagi yang pernah muda. Kalau bagi anak muda ya mari memperbanyak, punya tekad berbuat kebaikan pada usia muda. Maka Imam An-Nawawi mengambil satu hadis ya, sebagai pembuka. Hadis riwayat Bukhari, a'dzarallahu ilam ri'im, Allah masih ya mau memberi peluang berubah kepada seseorang, akhara ajalahu, sampai titik diberi kesempatan itu sampai akhir ajalnya, hatta balagha sittina sanatan. Utamanya adalah dibatasi di umur 60. Qalal ulama ma'nahu lam yatruk lahu udran ya, id amhalahu hadhil maddah. Artinya sudah tidak dimaklum lagi kalau sudah 60 tahun diajak baiknya susah. Itu agak susah. Jadi sebelum 60, titik tolaknya 60, kalau 60 udah nggak usah mikir-mikir, mulai tumbuhkan al-hassu ya. Jadi kalau punya kawan umurnya 60 diajak susah, itu harapannya kecil ya, untuk berubah. Maka tugas kita sebenarnya di sini, bersyukurlah ketika kita sudah punya tadi ya momentum bahwa saya kalau saat ini sudah berada dalam jalur kebaikan, al-hassunya yang harus ditingkatkan, tekad kuatnya untuk terus bertambah kebaikannya. Karena Imam Bukhari Imam An-Nawawi akhirnya meletakkan hadis untuk menjelaskan al-hassu ini adalah hadis tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr, surat yang mari kita merenung. Surat An-Nasr tuh kita perlu merenung. Di sini tadi memahami, mengikuti Nabi itu tidak sekedar ribut amaliyah fisik, itu tidak sekedar ribut itu. Kenapa? Mari kita coba refleksi kepada diri kita dulu. Kalau kita datang ke orang yang mau meninggal, orang itu akrab banget dengan kita, maka kita sedih nggak? Teman kita yang pokoknya mau orang tua kita, saudara kita yang akrab mau wafat, kita sedih atau gembira? Sedih. Tapi begitu kita sampai ke depan dia, yang mau wafat itu menghiburnya begini, udah jangan sedih, karena setelah saya nanti gilirannya kamu ini. Nah, kira-kira pas diomongin begitu, Bapak gembira atau ketakutan? Coba tanyakan pada diri kita. Jadi kita lagi ngelayat nih, mau ngelayat yang lagi di ICU mati, kita bersedih karena aduh bersedih. Tiba-tiba kawan kita bilang, nggak usah sedih, gilirannya setelah saya itu kamu. Kira-kira Bapak gimana? Bisa makan nggak? Jangan-jangan nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Waduh,
ngomongnya begitu ya kan. Nah, surat An-Nasr itu ada kisah, lihat di ya tafsir Ibnu Katsir, itu kan hadis yang dari riwayat ya Fatimah. Nanti Fatimah kan cerita ketika Nabi menyampaikan bahwa dapat idza jaa nasrullahi wal fath itu turun pertengahan hari tasyrik kok. Ya bisa 12 lah gitu ya, pertengahan hari tasyrik, 13 berarti ya. Kan 11, 12, 13 berarti 12 pertengahannya hari tasyrik kok. Nah, ketika itu Nabi menyampaikan kepada Fatimah berarti ajalku sudah dekat. Fatimah bersedih. Fabaka itu aku menangis. Pas aku menangis Nabi bilang, nggak usah sedih. Orang yang pertama dari keluarga kita yang akan nyusul adalah engkau. Dia Fatimah tersenyum gembira tuh kan. Kita masih harus belajar mau meneladani Rasul. Orang tadi kita ketakutan, ini sementara yang sudah mengikuti Rasul dibilang yang nyusul setelahnya adalah dia, bukannya takut Pak, malah apa? Seneng. Kita senengnya goyonnya wafatnya saya duluan, bapak duluan saya belakangan, atau saya belakangan bapak duluan. Bercandanya begitu, nggak ada yang berani ya saya duluan atau jamaah belakangan, atau apa jamaah belakangan atau saya duluan. Nggak ada yang bercandanya begitu. Yang bercandanya biasanya apa? Jamaahnya yang suruh duluan. Jadi mari kita berpikir, ya Allah, pemahaman kita luar dalam gitu ya. Kalimat yang cuman kalimat idza jaa nasrullahi wal fath itu kan Umar mengumpulkan orang-orang bertanya tentang apa makna idza jaa nasrullahi wal fath ya. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau diuji para jamaah semuanya, itu nanti jawabannya adalah jawaban yang itu disebut oleh Umar. Nanti setelah meminta jawaban dari Ibnu Abbas, itu jawaban dianggap kurang tepat. Karena pas ditanya apa maknanya, maka mereka menjawab, kalau kita dapat pertolongan Allah, kalau kita dapat ya kemenangan, maka kami akan bertasbih, memperbanyak bertasbih, memuji Allah, mohon ampun. Kemudian Umar mengatakan, apakah seperti itu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, bukan seperti itu. Maknanya adalah ya, jika ajal sudah dekat, maka perbanyaklah bertasbih. Karena Nabi menjelaskannya gitu, ayat ini saya sudah dapat kemenangan Fathu Mekah, kemudian kemenangan, lalu melihat setelah Fathu Mekah umat berbondong-bondong, berarti ajalku sudah dekat, maka memperbanyak tasbih. Nanti lihat riwayat Bukharinya, akhirnya Nabi mengganti bacaan ya, mengganti bacaan ruku sujudnya itu dengan kalimat dua. Ada yang subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada yang pakai Allahumma, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena lengkap, ada Allahumma firlinya gitu ya. Jadi subhanaka ya, coba bersama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini bisa dibaca dalam ruku dan sujud sama. Enak karena ada Allahumma gfirli di sini. Itu kan apa? Fasabbih bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir
Allahumma firli, langsung. Jadi Nabi momentum itu, jadi setelah ya turun misalnya 12 Dzulhijjah, Nabi wafat 12 Rabiul Awal, pas 3 bulan setelah turunnya surat An-Nasr. Karena kan 12 Rabiul Awal di sini 12 Dzulhijjah kan, Dzulhijjah, Muharram, Safar, langsung Rabiul Awal. 3 bulan setelah turun ayat ini Rasulullah wafat, ya surat ini. Lalu di luar sholat Nabi yang ada di apa? Yang ada di zikir itu, ya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bacaan di zikir petang itu ada, ya, subhanallah wa bihamdihi. Tuh, bersama, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, ya, wa atubu ilaihi. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi kalau kita ingat aduh mati, ya silakan tuh perbanyak itu, karena sebenarnya ketika kita baca idza jaa nasrullahi wal fath, memperbanyak tasbih dan mohon ampun itu bukan saat dapat kemenangan, bukan, tapi yang cocok mengingat kematian, ya. Tadi ya minimal kita bercita-cita mudah-mudahan kalau disebut kematian jadi gembira seperti Fatimah, dibilang nanti yang cepat nyusul dia bukannya sedih Pak, tapi malah gembira, ya. Jadi sampai di ujung, ya, yab'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini juga ya sepadan nanti dengan orang itu, kalau ini kan dibangkitkan seperti kematiannya. Atau di hadis lain nanti orang mati sesuai kebiasaannya. Maka kalau kita sudah faham ini, maka kita akan tambah dulu dengan bab setelahnya, ya, fi bayani kasratit turqi, ya, ilal khair. Kita harus tahu mana yang cocok dengan kita, banyaknya jalan kebaikan itu, nggak usah diperdebatkan. Maka Rasulullah ditanya tentang ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? Qala al imanu billahi wal jihadu fisabili. Dua yang disebut, iman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Iman kepada Allah ini menunjukkan apa? Selama ini kan kita terjebak seolah-olah masuk surga kita dengan amalnya, padahal yang utamanya bukan amalnya, tapi apa? Landasan amalnya apa? Maka di sini dua, satu keimanan. Keimanan itu landasannya apa? Ilmu. Makanya nggak cukup masuk surga dengan saya sudah menghidupi keluarga ini, ya, saya sudah menghidupi keluarga, insya Allah saya cukup modal masuk surga. Nggak cukup. Kita harus melandasi apa yang kita kerjakan itu dengan iman, dan iman itu motor penggeraknya adalah ilmu. Maka kita luaskan ilmu, luaskan ilmu terus, biar kita apa tadi, nggak gampang nyaring kalau ada apa-apa, ya. Nah, kalimat wal jihadu fisabilillah menunjukkan apa? Serius, serius. Maka dalam agama kita sebenarnya sangat menarik. Kalau jamaah sekalian habis sholat, doanya sudah ketahuan, nggak usah disuruh doa hidup di dunianya bagus, di akhirat pengen masuk surga, kemudian apa? Semuanya diminta. Bapak sedang ibadah, kehidupannya baik dunia akhirat diminta. Pertanyaan saja, kapan kita berdoa agar ibadah kita bagus? Ayo, ini yang belum digali oleh kita. Kapan kita berdoa agar ibadah kita bagus?
maka doanya sebagaimana urutan dari surat Al-Baqarah ya, dari wa'idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Ini kerjaan dunia atau akhirat? Ayo. Orang tukang bangun masjid itu kerjaan dunia atau akhirat? Ya dunia, ini kan dunia. Ya kan, ini kan kerjaan dunia namanya ini. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang disebut Al-Quran cocok dijadikan uswah juga. Jadi semua yang ada di Al-Quran kalau sudah dibilang uswah boleh ditiru, dan itu tidak bertentangan. Oh, kita masa mencontoh Nabi Ibrahim mencontoh Nabi Muhammad dong? Ya kan sama saja kan, karena ini dua sosok yang disebut Allah layak untuk diteladani. Dan apa yang ada di Nabi Ibrahim, yakinlah itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka lihat, setelah bekerja Nabi Ibrahim fokusnya apa? Bukan bangga dengan pekerjaannya gitu ya. Setelah membangun Ka'bah nggak perlu ini hasil karya saya biar apa namanya like, share, subscribe, nggak begitu. Tapi fokusnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gimana caranya amal saya ini diterima oleh Allah? Pernah nggak Bapak pulang kerja minta agar pekerjaan Bapak diterima oleh Allah? Padahal itu pelajarannya di situ. Apakah hanya itu doanya? Ternyata tidak. Inilah doa agar ibadah kita bagus, karena yang ditulis oleh Allah berarti merupakan pengajaran bagi kita. Nabi Ibrahim berdoa karena berdua, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang muslim. Makanya kalau bicara ada orang memahami Islam itu ya diawali dari Nabi Muhammad, itu berarti nggak belajar. Karena di sini Allah menyebut kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim juga disebut muslim. Kalau Nabi Ibrahim menyebut muslim berarti agamanya apa? Islam. Jadi Islam itu bukan dimulai sejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu edisi revisi terakhir gitu ya. Tapi revisi bukan apa? Bukan memulai baru, tapi sekedar apa? Edisi revisi paling sempurna terakhir, udah. Jadi sebelumnya Islam semua, nggak ada yang agamanya lain. Nah, kata muslim itu menunjukkan apa, Pak? Ya bagus ibadahnya. Ada nggak orang muslim yang nggak bagus ibadahnya? Itu orang Islam. Tapi kalau Al-Quran menggunakan ismul fa'il muslim, itu menunjukkan orang yang Islamnya sempurna, maka dia adalah orang yang tadi bagus ibadahnya. Jadi kesempatan Bapak berdoa agar ibadahnya bagus setelah Bapak bekerja, itu biar akhirnya apa? Nggak mungkin kalau Bapak selalu minta dalam pekerjaan, nggak mungkin pekerjaan Bapak melenceng, karena dalam pekerjaan itu akan digunakan untuk berdoa agar ibadahnya lebih bagus. Muslim, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Apakah cukup doa pribadi saja? Tidak. Ternyata apa? Wa min dzurriyyatina. Jadi bisa dibayangkan Bapak pulang kerja di kereta itu, apapun keadaan kereta, Bapak sibuk, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya udah kerja seharian, mudah-mudahan Kau terima. Karena nggak ada gunanya dapat gaji banyak tapi nggak dapat pahala, rugi amat. Saya pengen dapat dua-duanya, ya Allah, dapat gaji juga, dapat pahala juga. Nggak cukup di situ, ya Allah, jadikanlah hamba makin tunduk patuh lagi kepada Engkau. Makanya pasti dia rajin ngaji, rajin dengerin itu. Karena apa? Ya kan nggak cukup dengan pekerjaan. Karena apa? Yang diminta dalam pekerjaan malah apa? Makin tunduk patuh. Apakah hanya itu nggak? Anak kami tunduk patuh kepada Engkau, istri kami tunduk patuh kepada Engkau. Bahkan Rabbana wab'ats fihim itu menunjukkan apa? Tetangga kami juga tunduk patuh kepada Engkau. Coba kalau Bapak kerja itu sampai 40 tahun, setiap hari doa begitu, rame-rame dengan tetangga doa begitu, mungkin kita udah hebat banget nih.
Tapi masalahnya kita selama ini apa? Udah ada yang main game, ada yang pura-pura ngantuk, ada ya perempuan hamil berdiri aja ngantuknya tambah apa? Tidurnya tambah nyenyak kan. Waduh, gimana? Jadi pekerjaan tuh berangkat juga nggak pernah, ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami ini jadi ibadah, nggak ada niat, sehingga akhirnya godaan itu kuat, ya melenceng, nggak pernah kita menggunakan ini. Kenapa? Kita lupa belajarnya. Untungnya Allah itu maha pemurah. Jadi kalau mulai besok Bapak berangkat kerja berdoa, pulang kerja berdoa, berarti yang lalu-lalu dimaklum untuk yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Padahal Bapak tidak sayyiat, akan Allah ganti menjadi sesuai dengan apa yang Bapak lakukan terakhir. Sebagai penutup, ya ini saya sedang membangkitkan para bapak memang, ya para bapak, para suami gitu ya. Jadi coba dikoreksi, kita ini di rumah menjadi bapak, menjadi suami, atau kita ini ternyata menjadi penunggu rumah gitu. Kan kalau di Indonesia namanya penunggu itu kan apa? Dulu kalau orang yang zaman-zaman animisme, di humanisme, kalau takut dengan penunggunya diapain? Dikasih sesajen. Sesajennya berupa apa? Kopi. Nah, kalau bapak itu istri bapak ngasih kopi karena takut, berarti bapak penunggu rumah. Jadi, ini biar tahu gitu ya. Jadi bapak itu memangnya penunggu rumah atau bukan? Sehingga fungsi menjadi bapak dan suami itu dimulai saat bapak buka pintu. Jangan di kantor bapak karyawan, pulang dari sampai rumah bapak karyawan juga. Ketika anaknya apa, ini tolong ada PR begini, bapak capek, berarti bapak karyawan, bukan bapak. Harusnya dari luar apa? Oh, saya begitu masuk rumah saya bukan karyawan lagi, saya di sini ya orang mulia, seorang bapak. Begitu, Pak tolong nih ya, sini gitu ya. Nggak ada alasan capek. Kalau bapak alasannya capek, panggil ibu aja. Kalau ibu-ibu boleh bilang capek Pak, tapi sebagai ar-rijal qawwam, rijal itu sebagai sandaran, bukan bapak bersandar kepada istri, bapak sebagai sandaran, jangan bilang capek ya. Coba, makanya akhirnya tadi hari ini banyaknya laki-laki penunggu rumah ya. Kalau nggak dikasih kopi marah-marah, itu mbah lagi apa namanya ya, mbah nggak dikasih sajen ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Jadi kita fungsikan gitu ya. Jadi cuci piring tidak beres ya sudah ikut bantuin beres gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya nama saya Halim, istri kita itu memang Nyonya Halim. Karena kalau kita ternyata jadi penunggu rumah, sebenarnya istri kita bukan Nyonya nama kita. NY-nya itu artinya nyapu, nyuci piring, nyetrika. Jadi NY juga Nyonya, tapi Nyonyanya artinya bukan Nyonya kita, karena dia dengan kita cuman takut gitu ya. Akhirnya pekerjaannya cuman nyapu, nyetrika, nyuci piring ya, berarti NY juga. Tapi NY rumah, bukan Nyonya kita. Jadi mari kita, sudah berapa lama kita berada di rumah, tapi ternyata kita bukan jadi bapak, bukan jadi suami, malah apa? Jadi penunggu rumah. Kalau nggak dikasih sajen ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Ya untung aja nggak didatangin tukang ruqyah, tolong ruqyah ini di rumah ada penunggu. Ya buktinya apa? Kalau lupa dikasih sajen ternyata ngamuk-ngamuk penunggunya. Ya kan mirip-mirip kan gitu ya. Jadi ini kan mudah-mudahan ya mulai bangkit, kita itu ilmunya harus lebih banyak. Jangan yang rajin ngaji istri kita. Jadi ya harusnya bersaing di sini majelis taklim bapak-bapak gitu ya. Bikin biar apa? Biar tadi layak dijadikan sandaran, bukan bersandar ke istri tapi tempat bersandar. Jadi ini contoh refleksinya, ternyata untuk Nabi kita kayak gitu tuh Pak. Pulang ke rumah walaupun habis perang nggak pernah bilang capek, nggak pernah bilang, pokoknya dia sebagai apa? Pas pulang ke rumah sebagai suami yang hebat. Apa ada yang nggak beres, butuh bantuan, bantu. Nah mudah-mudahan kita semua bisa tuh. Jadi selamat tinggal menjadi penunggu rumah. Mari kita menjadi bapak, menjadi suami gitu ya, yang benar-benar tidak krisis lagi ya kepemimpinan ini dari rumah kita. Demikian ya,
Ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi ya kita cukupkan sekian gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi. Jangan ribut lah, silahkan saja mau yang mana modelnya, tapi dalam-dalamnya juga kita gunakan. Itulah yang kita sebut berjuang. Memang harus berjuang, ilmu kita harus nambah, pemahaman kita nambah ya tadi. Termasuk status kita, ingat bukan penunggu rumah gitu ya, tapi kita sebagai pemilik rumah, bapak ya ataupun suami yang benar-benar kita itu punya kita yang paling terhormat di situ. Jadi istri kita ngasih kopi itu sambil senyum karena apa? Sangat hormat gitu ya. Nah, baru itu benar kita bapak gitu. Tapi kalau istri ngasih kopi karena cuman takut, kalau nggak takut dosa mah, nah itu berarti kita benar-benar cuman penunggu rumah ya, bukan suami dan juga bukan sebagai kedudukan kita sebagai bapak. Di kantor kita direktur, masuk rumah kita bukan direktur, kita bapak dan suami. Jadi lepas. Ya, jadi ini contoh-contoh yang perlu menjadi refleksi bagi kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.